Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan perjelas materi yang dikenal dengan mata muda di tahun ini. Yang menurut saya agar tidak dijadikan plesetan anak-anak ketika kita pakai tema atau judul mata muda, khusus di Jenggolo 53 kita langsung saja pakai ta'aruf murid ya. Tinggal di belakangnya ditambahi nyuwun sewu ngapunten busolke kula boten bermaksud ya melawan regulasinya Kemenak. Mangke jenengan rekam, jenengan laporaken. Ya ada sekolah yang tidak nurut. Kalau di dinas pendidikan itu MPLS sampai dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Yang ada di Kemenak ya berubah sudah 3 kali ini. Yang terakhir mata muda. Yang saya khawatirkan itu anak-anak kelas 5 ke atas MTS itu yang suka selengean itu dikonotasikan yang negatif, seperti saya nyelengekkan Bu Kumaidah matamu dah ya. Maka yang kita ambil itu tamu ta'aruf murid. Nah, ketika muncul tamu yang perlu kita tambahkan di belakangnya ta'aruf murid. Yang saya katakan ta'aruf murid itu perlu kita tambahkan ta'aruf murid pilihan, gitu aja, tamu pilihan. Kalau di dinas pendidikan itu lebih digaungkan anak Indonesia hebat. Itu saya sama sekali kalau ada orang yang berkata atau bilang itu 300 bahkan 1 miliar pun tidak setuju. Anak Indonesia hebat. Hebatnya mau diarahkan kemana kalau gayanya seperti itu? Jadi orang hidup itu tidak perlu terlalu muluk-muluk. Yang tadi saya katakan tamu apa? Ya pilihan. Kita pakai pilihan, namanya pilihan itu orang hidup punya banyak pilihan. Alternatif pilihannya banyak. Ketika anak-anak sudah memantapkan diri memilih berada di keluarga Jalan Jenggolo 53, maka secara langsung maupun tidak, maka dia termasuk dalam kategori murid yang telah dipilih oleh Allah untuk masuk ada di keluarga besar kita. Begitu juga dengan sampean semua yang sudah berada di tempat ini berarti termasuk guru pilihan. Ya, ketika termasuk dalam guru pilihan itu ya perkara nasib itu masing-masing. Jadi saya katakan kita ini sudah warga pilihan. Ketika kita termasuk dalam warga pilihan itu, maka cobalah ikuti proses. Ayo bareng-bareng satuan pendidikan kita ini kita perjuangkan. Tujuannya apa? Kalau kita memperjuangkan satuan pendidikan itu berarti secara otomatis kalau Allah itu menekankan kepada kita, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri. Jadi nasib sampean itu bukan ditentukan oleh orang lain, tapi yang bisa menentukan itu adalah diri sampean sendiri, bukan orang lain. Itu yang perlu saya tegaskan. Mengapa ini sedikit saya kaitkan dengan materi yang ada di tamu apa tadi? Nah, tamu pilihan. Di tamu pilihan itu di Kemenak tiap tahun kegiatan Ramadan, kegiatan seperti hanya mata muda, itu pasti ada satu materi yang dijelaskan kepada peserta didik. Apa itu moderasi beragama? Teman-teman semua, saya teringat benar apa yang dikemukakan oleh sesepuh kita dari Nahdlatul Ulama. Gus Dur itu pernah berucap. Apa yang diucapkan oleh Gus Dur? Jadilah Muslim. Jadi penekanannya jadilah
muslim. Yang, ya ini yang perlu menjadi catatan ada di moderasi. Jadilah muslim yang berada di tengah-tengah. Dan jangan jadikan dirimu muslim yang memiliki sifat yang terakhir ini saya gantikan dengan arogansi. Bahasa lengkapnya Gus Dur bukan itu. Mengapa saya sesuaikan dengan zaman, kebutuhan zaman sekarang? Banyak orang itu mengatasnamakan demokrasi bersifat arogan. Terutama sekarang, ketika ada bensin naik, tapi alhamdulillah sudah turun. Nilai dolar naik, ya alhamdulillah sudah sedikit demi sedikit sudah turun. Yang ada di media sosial, rata-rata secuil pun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak ada yang benar. Hampir semuanya salah. Kritik pedas dari para kritikus itu selalu mengkritik kebijakan pemerintah. Maka yang arogan hari ini muncul dari kalangan mahasiswa. Yang arogan hari ini muncul pada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berada di konten kreator. Yang ketika berucap selalu mengadu domba anak bangsa untuk tidak taat kepada pemerintah, tidak taat kepada pimpinannya. Mereka lupa bahwa dia sudah mengikrarkan diri sebagai seorang muslim, dia sudah mengikrarkan diri sebagai seorang muslimah. Bahwa Allah menekankan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Itu yang dilupakan. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah pada pimpinan. Dan sampai saat ini peluang untuk taat itu bisa saya katakan amat sangat tipis. Kalau berbicara tentang ketaatan terhadap pimpinan, maka secara otomatis sampai berada di satuan pendidikan, di mana di satuan pendidikan itu ada pimpinan, taatilah pimpinan. Yang dimaksudkan taatilah pimpinan itu mulai dari level kepala madrasah sampai staf. Jadi apa yang dikemukakan oleh staf, apa yang dikemukakan oleh kepala madrasah, paling tidak sampai diikuti. Nah, konsep moderasi itu adalah persis seperti sekian puluh tahun. Saya ingat ketika saya masih berada di HMI itu, ucapan Gus Dur itu selalu saya ingat. Apa itu? Sebetulnya yang saya ganti dengan arogan itu tadi, ucapan Gus Dur aslinya adalah anarkis. Soal konsep anarkis tidak saya pakai, sengaja saya ganti arogansi. Karena kalau saya pakai kata arogansi itu berarti hampir di semua lini kehidupan itu banyak yang arogan. Sambil contoh, ketika rakor kemarin, saya bahas satu persatu di kegiatan, itu muncul satu nama guru. Saya tidak pernah di semua acara, di semua kegiatan, karena saya hidup di organisasi. Saya mulai masih ganteng, masih muda itu hidup di organisasi. Saya aktif di HMI itu, kalau debat perkara agama, dari unsur apapun, itu sudah pernah saya ikuti. Nah, muncul di situ satu nama di sini yang tidak bisa atau masih Maguguk Mangkutowaton. Siapa itu? Hanafi. Saya sudah bilang, kalau nggak bisa diberitahu, saya bilang Bu Umiyani, nggak bisa diberitahu, datangkan di kantor saya sama dampingi. Nanti saya akan tagih komitmennya. Nah, ini salah satu contoh orang yang tidak taat kepada pimpinan. Kalau tadi saya katakan taat pada pimpinan itu mulai dari kepala sampai dengan staf. Yang perlu Pak Hanafi ingat, saya itu kalau negur guru tidak perlu pakai teguran macam-macam, nggak suka. Saya tegur di forum perkara nanti terjadi peningkatan atau masih tetap mempertahankan Maguguk Mangkutowatonnya, silahkan untuk bergabung di sekolah yang lain. Yang jelas, saya berulang kali kemukakan,
Madrasah ini adalah ladang kita. Teman-teman yang mengajar sains itu, sains mengajarkan kepada kita kalau kita ingin nanam dan tanamannya itu subur, menghasilkan buah yang banyak, maka harus dilakukan beberapa tindakan. Yang pertama, tanahnya digemburkan. Yang kedua, cukup pengairan. Yang ketiga, harus diberi pupuk. Tidak cukup. Tadi saya katakan tidak cukup. Kita berada di madrasah ini tidak memberikan pupuk terhadap madrasah. Yang dimaksudkan pupuk di madrasah itu seperti apa, Pak Ari? Kerja yang benar. Ketika kerja yang benar, ya berarti secara otomatis kita kerja itu ada skala prioritas. Apa yang seharusnya kita kerjakan? Saya bekerja ada skala prioritas. Hari ini apa yang seharusnya saya kerjakan dan lakukan? Pemberian pupuk itu adalah bagaimana sampean caranya mengkondisikan madrasah itu agar kelihatan orang masuk ada di madrasah itu tertarik dan menarik. Maka tolong diperhatikan benar. Salah satu yang perlu diperhatikan benar itu adalah sikap dan sifat kita sebagai seorang pendidik. Ketika orang lain itu menilai apa yang dikerjakan oleh guru yang ada di masing-masing kelas, maka itulah salah satu bentuk pupuk, rabuk. Sehingga satuan pendidikan kita ini bisa tumbuh subur. Sikap dan sifat kita itu adalah mewarnai keberadaan satuan pendidikan kita masing-masing. Ada lagi satu guru tahsin itu kemarin. Siapa? Pertanyaan saya ke Bu Umi dan kepada Bu Devi yang ngantuan. Tahun lalu masih ada guru yang ngajar, ketika ngajar ngantuk. Sekarang cuma satu, Pak Ari. Karena saya baru dapat laporan cuma satu, enggak saya share dulu. Masih saya berikan kesempatan. Oh, nek tambeng tak share gini, tambeng mana tahun minggat. Cari pekerjaan itu susahnya setengah mati. Ketika kita mengajar dengan posisi wajah yang kusut, apalagi dibumbui dengan ngantuk, berarti sampean tidak memberlakukan diri sampean sebagai penyubur satuan pendidikan sampean. Rabuknya itu ada di situ. Nah, apa kaitannya dengan moderasi? Mengapa Pak Ari berbicara moderasi awalnya runtut panjang gitu? Saya berharap ketika sampai nanti memberikan materi kepada peserta didik, poin-poinnya sudah saya ketik, ada di grup, maka proses pengembangannya, sampai lihat situasi, sampai lihat kondisi, keberadaan peserta didik sekarang itu seperti apa. Materi itu perlu kejelian sampean untuk mengembangkan moderasi itu. Ketika konsepnya mencari cuan, maka secara otomatis kerjanya hanya berkisar pada bagaimana caranya agar kita memperoleh uang. Kalau itu yang dilakukan, maka secara otomatis konsep dari moderasi beragama itu yang saat dulu sudah dikemukakan oleh Gus Dur, yang pada posisi kekinian itu dikemas dengan kata moderasi oleh Kemenak, itu tidak bakalan akan terjadi. Karena apa? Konsep dasarnya moderasi itu adalah bagaimana kita memposisikan diri berada di tengah-tengah. Ketika kita berada di tengah-tengah itu, kalau kita mau maju cepat, mau bergerak mundur cepat, ke sisi kiri cepat, ke sisi kanan cepat. Artinya apa? Ketika orang itu berada di tengah, maka dia akan mobil. Stabilisir. Kalau dalam bahasanya ilmunya Pak Pandu, di situ ada namanya titik berat. Titik berat itu pasti ada di tengah-tengah. Kalau tadi Gus Dur menyatakan bahwa jangan jadikan dirimu muslim yang ekstrim. Bahasanya ekstrim, saya gantikan dengan arogan. Karena apa? Saya tidak pakai kata-kata ekstrim. Kalau saya pakai kata-kata ekstrim, hari ini orang yang ekstrim dengan gampang diciduk polisi. Tapi orang arogan susah sekali untuk diciduk oleh polisi. Contoh, ya Roy Panji dan kawan-kawan. Itu arogansinya hampir seluruh TV tiap malam bengok-bengok, dan itu banyak yang mendengarkan. Mengapa?
Wong Indonesia iku nek ketemu wong gegeran seneng. Bertahun-tahun acara yang ada di Kemenag itu pasti ada bahasan tentang moderasi. Tetapi apa? Proses yang disampaikan itu tidak pernah menyentuh pada esensi. Tidak pernah menyentuh pada contoh-contoh konkret yang terjadi pada proses hidup dan kehidupan anak sekarang. Nah, nanti sampean kan sudah bisa melihat itu. Audien peserta didik sampean itu, oh dulu anak ini sifatnya seperti ini, anak ini sifatnya seperti ini. Coba itu nanti dipakai sebagai masukan kita untuk brainwash. Agar bagaimana peserta didik kita, anak-anak kita yang berada di satu kelas itu tidak muncul polarisasi. Bagaimana caranya agar polarisasi dalam proses hidup dan kehidupan itu bisa diselesaikan. Jadi orang nggak usah maguguk mangkuto waton, sing bener iki aku. Yang lain salah. Itu gambaran singkat tentang moderasi. Artinya, kita jelaskan kepada anak-anak kita, ketika kita berbicara tentang moderasi, tanamkan kepada peserta didik agar konsep hidup itu jangan sampai kita memiliki pandangan perspektif koyo-koyo awake dhewe sing paling bener. Orang lain gak bener, apalagi yang tidak sepaham dengan kita. Ketika ada seseorang yang menginginkan Muhammadiyah sama NU itu bisa bersatu, tidak bakalan. Saya katakan tidak bakalan. Mengapa? Yang Muhammadiyah itu maguguk mangkuto waton dhewe bener dhewe. Polarisasi itu biasanya geng-gengan. Milih teman yang dipilih itu yang paling disukai. Kok nek konco nih sedikit bermasalah, konco gak disenengi, ini bermasalah terus. Biasanya begitu anak-anak itu. Kita dibutuhkan dalam kehidupan, dimanapun kita berada. Maka di situ yang tadi saya katakan, ketika kita berada di tengah, kita kepingin ke kanan, cepat. Kita kepingin ke kiri, cepat. Kita kepingin ke depan, cepat. Ke belakang, cepat. Itulah moderasi. Orang yang memiliki moderasi beragama tinggi, berarti dia memiliki sifat toleransi. Orang yang memiliki moderasi beragama tinggi, maka di dalam dirinya akan muncul sifat kasih dan sayang. Kebenaran itu mutlak, datangnya dari Allah. Dan yang perlu diingat adalah innamal a'malu binniyah. Semua perbuatan itu tergantung dari niat. Anak-anak yang bisa menjalankan moderasi beragama itu adalah dia memiliki rasa kasih, dia memiliki rasa sayang. Kalau ada contoh koncone tidak bisa, bukan dijelek-jelekan, tapi dicoba diajak, dirangkul untuk diajari. Sama ketemu konco sama nggak ngerti, diangkat. Bagaimana caranya agar orang atau teman yang nggak ngerti itu bisa jadi ngerti. Dan saat itu tekankan kepada peserta didik. Ketika hari ini kamu berbagi ilmumu kepada temanmu, dan temanmu bisa menjadi ngerti, ketika temanmu itu bisa menjadi ngerti, ilmu yang kamu terangkan kepada teman kamu itu disebarkan lagi kepada orang lain, diajarkan lagi kepada orang lain, itulah yang termasuk dari sodako jariyah itu. Yang tadi saya kemukakan, orang yang punya sifat moderasi itu, satu, ringan tangan. Nah, ringan tangan itu gak jiwitan. Terus, yang penting lagi saya tekankan di moderasi. Orang yang mengamalkan moderasi beragama, itu berarti, karena tadi kan ada di tengah. Orang itu tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri, tidak condong ke depan, tidak condong ke belakang. Maka kelakuan nih, orang yang mengamalkan moderasi beragama itu tidak suka melakukan pelanggaran. Nah, itu ditekankan kepada murid seperti itu. Tidak suka berulah. Ketika mengikuti pembelajaran itu, menunjukkan sifat dan sikap yang seringkali menggoda teman dengan
memunculkan kejahilan-kejahilan. Kalau koncone jahil. Orang yang mengamalkan moderasi beragama itu tidak vandalisme. Tekankan itu. Vandalisme. Tangannya nggak ngeriwil. Inventaris madrasah dicoret-coret. Ke inventaris madrasah, baju ini teman dicoret-coret, ditarik. Anak yang mengamalkan moderasi beragama berarti dia berusaha menjaga kerapian diri, ketertiban diri, kerapian kelas, ketertiban kelas. Yang tadi saya katakan. Sambil contoh, ketika tadi Bu Viro saya suruh duduk di depan, dia tidak mau, kenapa? Miring. Yang miring apanya? Mejanya. Alhamdulillah miring mejanya, orangnya enggak miring. Nah, ketika itu muncul berarti moderasi. Orang hidup yang enggak terlalu sambat, titik-titik sambat, titik-titik sambat. Gak sambat yang mencucu kayak Bu Wiwi. Kayak iso guyu. Urip kalian pecuca kok siliti-pitik. Itu berarti belum bisa menerapkan moderasi beragama itu. Loh, gak mencucu. Itu. Mripate kiyep. Mari ngelebur semalam. Loh, ndelok kanca nih. Kancamu kuci sebelahmu. Setengah watt itu. Kuci kami ini lho sing ngantuk. Menerapkan moderasi. Yang kita tekankan bukan hanya murid, tapi guru. Kemarin saya tegaskan kepada seluruh peserta rakor, ketika diberikan kepercayaan oleh kepala madrasah untuk melakukan supervisi. Ketika ketemu guru di dalam kelas, isinya logo ngetekur, dah videoin kirimin ke saya langsung beri ucapan terima kasih. Saya sudah terangkan, apa itu? Nggak ngelarang sampean ngajar, ketika ngajar itu duduk. Duduk itu diberlakukan ketika murid sampean mengerjakan, murid sampean nulis, sampean kesempatan istirahat untuk duduk. Saja yang sudah tuwir, karena di madrasah ini paling tua itu saya, expired sudah. Itu kalau ngomong ya ngadeg. Nah, percaya sampean taruhlah guru eksak ngajar karo lungguh remek, murid gak bakalan ngerti. Saya jamin 80% apa yang dikatakan guru lewat begitu saja. Berarti apa itu? Dia tidak berada di tengah-tengah. Rasa keadilan menjadi seorang guru profesional itu tidak muncul. Saya lanjut. Yang terakhir tentang moderasi. Jauh lebih penting dari itu. Jelaskan secara komprehensif kepada murid. Ketika harapan Gus Dur tadi, sikap kita sebagai seorang muslim itu berada di tengah-tengah. Orang yang berada di tengah-tengah itu akan menjadi netral. Maka netralitas dalam konsep beribadah itu mutlak kita butuhkan. Mau netralitas dalam beribadah itu. Jangan sampai ketika kita beribadah itu memunculkan rasa aku melebihi daripada kapasitas perintah Allah. Menonjolkan rasa aku dibandingkan dengan upaya kita beribadah itu ingin mendapatkan rahmat Allah. Sudah berulang kali saya kemukakan. Apa itu? Kebetulan letak Baitullah itu ada di dalam kolbu kita. Letak kolbu itu berada di tengah-tengah. Jadi sekali lagi saya ulangi berulang kali. Ketika berbicara tentang Baitullah itu bukan Ka'bah. Rumah Allah itu berada di dalam hati kita. Maka barang siapa yang bisa memposisikan dirinya, bisa dikendalikan oleh kolbunya, maka disitulah
perilaku orang yang beribadah itu menekankan proses peribadatannya sesuai dengan moderasi beragama. Sebelum kita melaksanakan ibadah sholat, itu adalah meninggalkan diri kita sebagai manusia. Tinggalkan dirimu sebagai manusia. Kalau kita mampu meninggalkan diri kita sebagai manusia, yang seringkali saya katakan sifat kamenungsan itu, kalau mampu kita tanggalkan dan kita tinggalkan, maka egosentris itu akan hilang. Ketika egosentris itu akan hilang, maka secara otomatis hati seorang hamba Allah itu akan lunak, mudah memaafkan, tidak menjadi hamba pendendam. Itulah hamba Allah. Dan sudah bisa menjalankan moderasi beragama. Jadikan kolbu sampean, hati sampean sebagai senter, hati sampean sebagai pusat. Itu materi terakhir tentang moderasi beragama. Selanjutnya, ketika di situ ada pemaparan, sampean ikuti, sampean sesuaikan dengan kondisi real peserta didik sampean masing-masing. Di rundown acara, kalau mata muda, itu berarti kita punya gaya sendiri, tamu pilihan. Yang kedua, kemarin saya sudah simulasikan. Ini berlaku kepada walas-walas ketika upacara pembukaan tamu pilihan. Kalau MTS pembukaan tamu pilihan, MA mungkin juga pembukaan tamu pilihan itu ada di lapangan karena peserta didik ini gede-gede. Ya, kalau ada di MI, upacaranya ada di pembukaan itu ada di kelasnya masing-masing. Ketika ada di kelasnya masing-masing, sebelum menyampaikan materi secara keseluruhan, apa yang perlu diperhatikan? Kita langsung praktik saja, contoh saja. Bu Lulu, dari sana berdua? Dari sana ya? Jadi kita simulasikan ketika berdua jalan, ketemu dengan guru, mencontohkan kepada murid seperti apa. Kan dua-duanya dari pesantren semua. Loh, kan gak pesantren dah? Oh, makanya dikarepi karo iya, Fakhrudin. Gak tau pesantren. Hari urip nang di Kairo bertahun-tahun hari. Ayo, Maroko sama Kairo. Ya, silakan. Jalan, lagi enak jalan, ketemu dengan guru. Loh. Nah, si. Balik lagi. Hormatisnya temenan. Loh, toko kono. Oh iya, lewat belakang. Jangan jalan. Loh, terus lanjutkan jalan, ya apa? Mau kegedean utang gak iso ndine. Dah, sekarang berikutnya gurunya yang jalan. Tahu dari sana dulu. Nggih, mau dulu. Terus. Mana-mana Anissa sih guys, totalitas itu.
Kalau ada guru lewat, ya, loh, bukan itu minggiro dhisik. Lah, baru, loh iya, loh, diluk gak iso diluk. Kau tak celuk Pak Farudin takon maju, takon benakno. Diulangi, Bu Lulu. Hari ini gak bener-bener terus. Tuh santri, ya ke sana dulu. Ya, Lulu. Ya, silakan. Jadi ketika upacara pembukaan, terutama di materi yang ada kaitannya dengan adab. Mengapa tadi di materi yang ada kaitannya dengan adab itu tidak saya ketik tulis di situ? Memang sengajanya apa? Materi itu kita berikan lebih awal, bukan materinya, praktik perilakunya anak-anak itu dari awal. Mengapa? Karena terutama anak-anak kecil suka dan hobi banget lari-lari. Kalau aturan itu ditegakkan, terutama di saat awal-awal itu, maka secara otomatis posisi, perilaku murid itu akan tertata dengan baik. Dan mulai Senin, seperti apa yang saya tekankan, kita akan memiliki call center pengaduan dari orang tua yang di tahun ini kelas kecil 1-3 penanggung jawab terbesar Bu Sambang Pangesti, kelas besar Bu Kumaida. Jadi kita tekankan kepada anak-anak itu mulai saat upacara pembukaan dan seterusnya itu call center madrasah akan dibuka. Tujuannya apa? Orang tua murid bisa mengadukan putra-putrinya ketika madrasah menerapkan peraturan Gubernur Jawa Timur. Peraturan Gubernur Jawa Timur itu hampir sama dengan Gubernur Jawa Barat. Apa itu? Anak usia sekolah, ini sekolah bukan kuliah, tidak dipegang HP. Kalau ketemu putra-putrinya atau muridnya itu di rumah masih pegang HP, maka secara otomatis orang tua bisa melaporkan pada call center. Sekali lagi, setelah sampean sosialisasikan tentang perilaku murid di awal pembelajaran, sekaligus sama tekankan. Jadi saat mulai hari Senin masuk itu akan berlaku murid tidak boleh pegang HP. Karena berdasarkan riset dari para mahasiswa di level doktoral, terutama di jurusan psikologi UI, hasil risetnya ditemukan bahwa bagi anak-anak yang masa tumbuh kembang, dalam anak-anak yang dalam tataran growth tumbuh itu, bila dia bermain HP, otaknya akan menyusut. Gak oleh tekelan HP. Nah itu nanti laporannya ke call center. Saya lanjut. Kontrol lagi di call center. Itu nanti Walas yang akan share di masing-masing orang tua. Sholat subuh. Kalau di dinas pendidikan, 7 anak Indonesia hebat. 1, sarapan. Sarapan pagi, senam pagi. Sarapan pagi dengan MBG. Yang ditekankan sholat subuhnya. Bukan keplok-keplok 7 anak Indonesia hebat. Nah, orang tua murid bisa melaporkan ketika putra-putrinya disuruh bangun sholat subuh tambeng.